the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3043. Apa? Diskon 30%? Kenapa kamu memberinya diskon sebesar itu? Apakah kamu sudah gila? Lucian kaget. Padahal keuntungannya lumayan mahal untuk barang antik dan batu giok. Batu giok kaca sulit didapat dan seseorang dapat memperoleh penghasilan 2 kali lipat dengan menjualnya. Dengan menawarkan diskon 30% kepada Iwan, Sally memotong 60% keuntungan toko. Setelah dikurangi biaya tenaga kerja dan biaya toko, keuntungan akan semakin berkurang. Diskon besar seperti itu akan membuat toko kehilangan keuntungan setidaknya sebesar 9 miliar. Dan itu adalah jumlah yang besar. Lucian tidak mau menerima ini. Aku tidak marah, Lucian. Aku tidak gila ya, Lucian. Aku akan mengulanginya untuk yang terakhir kalinya. Akulah yang bertanggung jawab di sini dan aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu tidak boleh memberitahuku apa yang harus kulakukan. Sally berkata dengan dingin. Lucian memucat dan tidak senang dengan sikapnya. Tetap saja dia adalah putri tertua yang belum menikah dari garis keturunan pertama dan bertanggung jawab mengelola bisnis keluarga. Jadi dia tidak bisa banyak membantah ketika dia bertekad untuk memberi Iwan diskon. Tuan Gusnadi, setelah diskon harganya menjadi 23 miliar. Bagaimana menurut Anda? Sally mengabaikan Lucian dan menoleh ke arah Iwan. Tentu Nona Summer terima kasih, kata Iwan sambil tersenyum. Padahal diskon itu tidak berarti banyak bagi Iwan. Sally menawarkannya karena kebaikan dan Iwan memutuskan untuk menerimanya. Dia akan mengingat kebaikannya dan akan membalas budi jika dia punya kesempatan. Ini kartu saya, Iwan menyerahkan kartunya kepada Sally. Setelah pembayaran, Sally memberi isyarat kepada 2 pramuniaga untuk mengemas 18 keping batu giok sebelum menyerahkannya kepada Iwan. Sial, siapa sebenarnya orang ini? Kenapa dia punya uang banyak sekali? Melihat Iwan berhasil membeli batu giok itu, ekspresi Lucian menjadi gelap. Dia awalnya mengira bahwa Iwan hanyalah orang biasa. Namun Iwan pertama-tama membayar 90 miliar untuk sebuah rumah besar dan kemudian 23 miliar untuk batu giok. Iwan sangat kaya raya dan Lucian tidak sanggup untuk memahami atau menerimanya. Tentu saja Sally juga sama terkejutnya. Dia tidak mengerti bagaimana Iwan berhasil menghabiskan begitu banyak uang tanpa bergeming sama sekali. Dia tentu saja bukan orang biasa. Tuan Gusnadi, kalau tidak salah, Anda pasti anak dari pendiri perusahaan Anda kan? Pantas saja kalian bertiga memiliki aura yang begitu mulia pada diri Anda. Saya telah meremehkan Anda, kata Sally sambil merasa terkesan. Berdasarkan percakapan sebelumnya, dia sudah mendengar bahwa Iwan mewakili sebuah perusahaan farmasi di wilayah barat dan dia di sini untuk mengamati pasar wilayah pusat. Awalnya dia mengira mereka bertiga hanyalah manajer. Dilihat dari situasinya sekarang, Iwan kemungkinan besar adalah pewaris perusahaan ini atau dia tidak akan punya banyak uang untuk membeli rumah besar dan batu giok. Anda terlalu baik, Nona Summer. Iwan menepisnya sambil tersenyum. Dia adalah ketua Bio Farma Group, bukan anak pendirinya. Tetap saja, detailnya tidak penting dan dia tidak perlu repot-repot menjelaskannya kepada Sally.